rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak sebagai Propandus pada siang hari ini saya Dr. Rizky Arpando bersama Dr. Linda akan memberikan sedikit teknik atau metode yang harus kita sama-sama rekan-rekan untuk menguasai apa yang harus kita kerjakan pada saat menemukan pasien dengan keluhan jantung ya yang sering kita hadapi, yaitu pasien-pasien dengan nyeri dada, kemudian sesak nafas. Nah, di depan kita ini ada yang namanya alat elektrokardiografi atau EKG. Nah, EKG ini adalah alat yang sederhana yang bisa mendiagnosa penyakit pada jantung. Nah, rekan-rekan bisa lihat di laptop. Jadi ini adalah teknik atau langkah-langkah yang rekan-rekan nanti harus kuasai pada saat pemasangan alat elektrokardiografi atau EKG. Nah, langsung saja. Jadi alat elektrokardiografi ini ada dua pasang, ya. Yang pertama adalah dia namanya precordial lead atau sadapan di bagian dada. Nah, di depan ini adalah leadnya. Ini namanya sadapan. Jadi sadapan ini ada 6. Jadi mulai dari V1 sampai V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nanti dipasang di dada. Nanti akan saya ajarin bagaimana cara memasang lead precordial. Kemudian yang kedua adalah extremity lead atau sadapan pada alat gerak. Nah, sadapan pada alat gerak ini ada 4, ya. Di tangan kiri dan kanan, kemudian di kaki kiri dan kanan. Jadi totalnya ada 4. Fungsinya nanti untuk memperlihatkan gambaran irama jantung secara kardiografi. Jadi nanti akan hasilnya berupa grafik ya, tergambar di dalam sebuah kertas. Oke, langsung saja. Selamat siang Bapak, dengan saya Dr. Rizky. Saya didampingi dengan Dr. Linda. Bapak menjadi Propandus untuk rekan-rekan supaya bisa menjadi pembelajaran bagaimana cara memasang alat EKG ini. Bapak bersedia? Oke. Kita mulai ya Pak. Baik rekan-rekan. Pertama kita akan memasang yang namanya lead precordial tadi atau lead yang di dada. Oke, dimulai dari V1. Nah, yang perlu rekan-rekan ketahui adalah di dada ini ada namanya titik pada jantung ya. Nah, rekan-rekan harus melihat di ICS 2 yang saya tunjuk ini. Kemudian nanti turun ke ICS 4. Jadi sela iganya dihitung. Ini sela iga yang di atas ini namanya angulus Ludovici. Ini adalah angulus untuk kita mengetahui bagaimana letak pemasangan EKG. Jadi titik pertama, kemudian turun titik ketiga atau sela iga ketiga, baru sela iga keempat. Di sela iga keempat baru kita pasang precordial atau lead yang pertama. Jadi V1. Oke. Kemudian sebelahnya lead kedua. Oke. Kemudian setelah lead pertama dan kedua terpasang, rekan-rekan turun dari sela iga keempat tadi, turun satu sela iga. Jadi sela iga kelima di bawah, mohon maaf Bapak, di bawah puting. Itu adalah namanya mid clavicularis line. Jadi di tengah ini rekan-rekan langsung tempel lead keempat. Jadi nanti lompat lead pertama, lead kedua, lead keempat. Pertanyaannya, di mana lead ketiga? Lead ketiga adalah di antara lead kedua dan lead keempat. Oke, jadi dipasang di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi lead pertama, lead kedua sampai lead keempat sudah terpasang, baru lead ketiga di antara lead kedua dan lead keempat. Kemudian selanjutnya lead kelima dipasang di sebelah dari lead keempat atau kita bilang namanya anterior mid axillaris. Jadi di sebelahnya, tetap di sela iga kelima. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ke-6, lead ke-6 itu dipasang di bawah garis ketiak.
ya, atau kita bilang mid axillaris. Nah, tetap di sela iga ke-5. Jadi rekan-rekan sudah bisa melihat bahwa lid ini atau lid prekordial ini sudah terpasang di dada semua dari V1 sampai V6. Nah, selanjutnya kita tinggal memasang yang namanya extremity lid di tangan maupun di kaki. Nah, kemudian di sini sudah ada keterangannya, jadi rekan-rekan mudah bagaimana untuk tinggal memasangnya. Jadi di sini tertulis tangan kiri atau keterangannya left ya, jadi langsung kita pasang di tangan kiri. Kemudian tangan kanan, jadi right ya, sudah ada tulisannya untuk mempermudah rekan-rekan bisa menempelnya ya. Kemudian kaki kiri, kemudian kaki kanan. Oke, nah setelah semua sudah terpasang, pastikan pasien tidak menggunakan satu alat komunikasi yang mengandung magnet ya, kemudian jam ataupun terpasang alat logam lainnya. Jadi kita tanyakan, Bapak tidak ada ya sebelumnya Pak ya. Oke, ketika semuanya aman, kita langsung mulai ke alatnya dan langsung tekan start. Nah, ya, oke, jadi demikian adalah untuk mengetahui apakah pasien ini mengalami atau punya kelainan jantung atau tidak, dibantu dengan alat EKG ini. Jadi sangat sederhana, pemasangannya juga mudah, keterangannya sudah ada, tinggal rekan-rekan bisa langsung mengaplikasikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikitnya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.